Assalamualaikum. Ini ada Ailin. Ailin kelas 6 kan? Ada Penggian. Assalamualaikum Gian. Rasya, assalamualaikum. Rasa Adityan. Waalaikumsalam, Pak. Rasya di mana sekarang posisi? Saya di Jakarta, Pak. Ini Jakarta udah sampai di kampung belum? Udah sampai, Pak. Udah ya. Sehat aja ya, jaga kesehatan di sana ya. Ya, hindari keramaian Rasya ya. Siapa teman Rasya kelas 6? Oh, ada Kiki nih. Kiki, assalamualaikum. Kiki Syabana. Ayo Ki, aktifkan mic Ki. Jawab salam PRD. Assalamualaikum Ki. Apa kabar Kiki? Kiki semangat ya. Alhamdulillah. Pak Eri mau menyapa aja nih teman kelas 6 nih, ada Kak Kaira. Apa kabar Kak Kaira? Ya, baik. Kak Kaira adiknya mana? Udah bangun belum? Siapa adik Kak Kaira? Kak Kaira? Ada kan adiknya? Hilang Kak Kaira. Ada Rashid, ada Nabila, tapi nggak ada orangnya. Rameza. Assalamualaikum Rameza. Barakallah Rameza. Rameza udah lihat hasil pengumuman FMASO? Apa? Pengumuman FMASO sudah lihat juara-juaranya? Udah ya, Barakallah ya. Nah, ini ada Izzah nih. Teman-teman Rameza. Izzah mana Dek Omar Izzah? Adik Umar bukan adik Omar. Kalau adik Omar kelas 4 dia. Oke, teman-teman, siapa yang tahu kegiatannya hari ini ngapain? Mengenal tripang. Wih, Hasan nih pasti. Tapi Hasan videonya nggak nampak, Hasan. Ini Rais. Tripang. Tahu nggak tripang? Tahu, Pak. Apa? Oh, Vira nggak tahu ya. Nanti Vira akan tahu juga. Sabar ya, Vira ya. Oke teman-teman, kita saling sapa aja dulu ya, sambil menunggu ibu narasumbernya. Kita sambil saling menyapa, biar teman-teman nggak saling melupakan ya. Mungkin kelamaan libur nggak ingat lagi nama temannya. Ingatlah. Ada Bia nih, si atau Bira ya? Apa? Masih ingat ya teman-temannya? Iya, Akila pun masih ingat. Boleh ngobrol Pak? Bolehlah ngobrol. Wah ini Rais Gol dia promo nih. Rais apa nih? Nama channel saya Pak. Rais Gol mana Rais Gol tadi? Nih. Rais liburan ngapain aja Rais? Sekarang kan belum belajar nih. Makan.
Yang tidur main. Sholatnya bagaimana, Rais? Sholat Tetap ya, alhamdulillah. Bergabung Ibu Delia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Delia. Waalaikumsalam. Salam. Oke. Oh, sudah bergabung ya? Ya, sudah bergabung Pak Herdi narasumbernya untuk Bu Delia dan Rio juga ikutan, Bu. Boleh Pak Ihsan. Nanti biar kenalan sama teman-teman di Green Camp. Ya, ini baru 45 partisipan yang bergabung gitu kan. Alhamdulillah Bu Delia sudah diberikan kemudahan juga ya. Nanti untuk kegiatan hari ini akan dipandu juga oleh Pak Herdiansah, Bu. Ya, salam kenal Pak Herdi. Ya, Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, narasumbernya sudah hadir. Nanti akan dipandu kegiatannya oleh Pak Herdi. Semoga nanti semakin banyak yang bergabung untuk kegiatan kita hari ini. Oke. Boleh, silakan Pak Herdi jika ingin dimulai untuk dibuka terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Bu Delia, saya mohon izin untuk memulai. Oke. Bu Ima, boleh dinonaktifkan dulu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah teman, kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita banyak nikmat ya. Teman-teman di sini walaupun kondisinya sekarang kita tidak bisa hadir di sekolah, tapi berkat rahmat Allah kita pun dapat berjumpa ya teman-teman ya. Walaupun hanya melalui aplikasi Zoom seperti sekarang ini. Juga teman-teman sekalian tidak lupa kita doakan, kita curahkan salawat, kita doakan kepada Allah atas salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, alhamdulillah kita sampai juga kegiatan di Pekan Inspirasi ke hari keempat nih teman-teman. Mungkin sebelumnya juga teman-teman level 4, 5, 6 yang hadir pagi ini, sebelumnya kemarin juga sudah bergabung ya dengan Bu Dokter waktu itu. Ya, ada yang masih ingat? Ya, Khalid ya. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas tentang tips sehat saat pandemi. Alhamdulillah pagi ini kita ada berkegiatan kembali teman-teman dengan narasumber baru tentunya dengan materi yang asik nanti insya Allah. Oke, sebentar. Sebelum Ferdi mulai seperti biasa, Ferdi ingin mengingatkan kembali terkait dengan kesepakatan kita. Ya, diantaranya yang pertama nanti diharapkan kepada teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan memperhatikan adab belajarnya ya. Jadi selama berkegiatan silakan teman-teman mengaktifkan videonya, terus dapat duduk dengan posisi yang baik dan juga nyaman ya, tidak dibenarkan untuk baring-baring atau sambil berkegiatan lain makan atau lainnya ya. Selanjutnya juga diharapkan teman-teman dapat mengkondisikan mic-nya nanti teman-teman. Ketika ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, silahkan nanti memanfaatkan fitur raise hand-nya, atau teman-teman nggak bisa mengaktifkannya, nanti silakan teman-teman angkat tangan aja menghadap kameranya. Nanti Pak RD yang akan mempersilahkan teman-teman. Itu kesepakatannya. Dan yang terakhir kesepakatannya yang tidak kalah penting juga nanti ketika saat presentasi atau saat berbagi tangkapan layar, share screen, ya diharapkan teman-teman tidak mencoret-coret seperti itu. Bagaimana teman-teman? Sepakat? Oke, insya Allah kalau dia sepakat ya. Ya. Selanjutnya Pak Erdi perkenalkan, mungkin teman-teman juga udah ada yang baca ya. Kegiatan kita pagi ini adalah, saya tahu, Rafa, tahu Rafa?
Rafa? Udah senyum-senyum? Tahu, Pak. Oke. Coba Kalib. Kalib, Tentang apa tripang. belum terdengar suaranya? Mengenal tripang. Kalib tahu tripang? Tahu, Pak. Apa kalau tripang menurut Kalib? Timun laut. Timun laut, Masya Allah. Oke, nanti kita akan seperti yang Kalib sampaikan tadi, materi kita pagi ini kita akan berkenalan teman-teman. Berkenalan juga dengan salah satu makhluk Allah, ya. Selain manusia ada juga namanya tripang. Jadi kita akan mengenal tripang. Terus apa sih tripang itu? Dan mengenal potensi-potensi yang dimiliki oleh tripang itu. Insya Allah kegiatan kita pagi ini teman-teman dengarkan. Insya Allah kita akan didampingi oleh narasumber yang untuk membacakan biodatanya, Bu Delia Destindia, Dokter Gigi, Dokter Gigi, Bu Dokter Gigi Delia Destindia. Bu Delia lahir di Serang 26 Desember 1981. Pekerjaan beliau teman-teman dokter gigi. Ya. Alamat rumah beliau di Kampung Tripang, Teluk Bakau. Nah, ternyata ada Kampung Tripang teman-teman di sini. Ya. Beliau memiliki suami yang bernama Yogi Ari dan memiliki anak yang bernama Aryo dan Raya. Pendidikan terakhir adalah profesi kedokteran gigi. Terima teman-teman sudah bersemangat ya, sudah siap sekali PR dilihat. Selanjutnya untuk kelancaran kegiatan kita pagi ini, kepada waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Delia. Silakan Bu Delia. Ya, terima kasih Pak Herdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini. Kalau di sini saya berada memang di Jakarta. Jadi dengan kecanggihan teknologi terasa sangat dekat dengan teman-teman di Green Camp. Jadi saya sekarang memang berada di Jakarta. Jadi Ibu akan memperkenalkan. Ibu adalah Ibu Delia. Nanti teman-teman bisa memanggil dengan nama Ibu, boleh. Nah, jadi pagi ini alhamdulillah suasananya begitu cerah kalau di sini. Kalau di Bintan, apa kabar di sana? Apakah hujan? Karena kemarin informasinya sering hujan ya Pak Herdi ya? Iya Bu, betul. Sekarang alhamdulillah udah 2 hari ini udah cerah kondisinya. Udah cerah ya? Nah, alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat. Jadi terima kasih banyak Pak. Ini saya bisa bergabung bersama teman-teman semua di Green Camp. Jadi kita akan mengenal tentang tripang dan seperti apa sih sebenarnya hewan tripang itu. Nah, mungkin adik-adik ada yang sudah pernah lihat tripang itu seperti apa? Apakah sudah pernah lihat di gambar atau bahkan ada yang pernah ke laut menyelam dan juga langsung merasakan dan memegangnya langsung? Apakah sudah ada yang pernah? Teman-teman ada yang pernah memegang tripang? Cuma ke laut aja. Hari ini kita akan coba istilahnya mungkin mengenal seperti apa. Dan juga kita lihat dari video, beberapa nanti akan Ibu share tentang tripang dan beberapa videonya bisa kalian lihat sama-sama ya. Nah, ini pertama Ibu mau memperlihatkan dulu. Oke, video Bu ya. Oke, sebentar. Sebentar, Bu. Video diving. Ini yang maaf Pak Herdi, yang saya share di sini apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Sudah terlihat. Sudah, Bu.
Oke. Baik, adik-adik, kita siap ya. Hari ini Ibu akan mengenalkan, kita akan mencoba menyelami di laut seperti apa sebenarnya teripang dan hidupnya itu seperti apa, dan juga ternyata Allah menciptakan begitu banyak manfaat dari teripang ini. Nah, seperti kita lihat begitu besarnya potensi laut di Indonesia. Nah, 2/3 negara kita adalah lautan, dan juga ternyata lautan itu memiliki begitu banyak biota laut, begitu banyak diversifikasi laut. Nah, salah satunya di sini adalah Ibu akan mengenalkan seperti apa teripang. Nah, jadi Ibu berasal juga dari Kampung Teripang. Jadi Kampung Teripang ini adalah suatu tempat di mana kita mengolah teripang. Bu Delia, maaf Bu. Ya. Di laptop Ibu videonya ada jalan Bu ya? Ini yang saya share di slide-nya dulu, Pak. Oh, slide. Oh, oke. Ini maaf, ada terputar satu lagi. Sebentar, Bu. Oke. Silakan, Bu, dilanjutkan. Adik-adik, apa sudah melihat gambar pertama, ada tulisan teripangnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita lanjut ya. Jadi, begitu besarnya Allah menciptakan potensi laut dan juga alam Indonesia yang 2/3 lautan. Nah, kita di sini akan mengenal teripang. Nah, jadi teripang ini apa sih? Adik-adik tadi sudah ada yang menyebut. Nah, betul sekali. Jadi teripang memiliki nama lain yaitu timun laut, dan kalau dalam bahasa Inggris kita kenal juga sebagai sea cucumber, atau dalam bahasa Melayu ya Pak Herdi ya, atau Pak Isan mengenalnya, ada yang mengenal gamat. Nah, ini dia wujud dari gamat atau timun laut adalah seperti ini adik-adik. Jadi bentuknya memang kalau dari bahasa Indonesia tadi timun laut, seperti timun yang memang memanjang dan juga memiliki teksturnya yang sungguh unik, yaitu kenyal dan juga lunak sekali. Nah, jadi ini adalah termasuk hewan yang merupakan tidak memiliki tulang belakang adik-adik. Jadi hewan ini merupakan golongan invertebrate, yaitu tidak memiliki tulang dan memang memiliki keunikan. Teripang ini memiliki mulut dan ekornya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini, ini bagian dari depannya teripang, dan ini adalah bagian dari belakangnya teripang. Nah, berikutnya. Hampir mirip aja, Bu, ya. Jadi memang unik sekali. Mirip aja. Ini adik-adik, teripang ini memang dari badannya tidak terlihat ada mata. Jadi teripang ini hanya memiliki mulut dan ekor. Nah, mulutnya ini berfungsi untuk mengambil makanan, untuk bernafas, mengambil oksigen. Nah, teripang ini juga mengandalkan indera peraba. Jadi, teripang ini di seluruh tubuhnya memiliki namanya tentakel. Nah, ini dia teripang. Jadi, tentakel ini berfungsi untuk mengambil dan juga sebagai perabanya. Teripang ini bergeraknya di dasar laut, seperti berenang-berenang, dan juga mencari makanannya, dia menggerakkan tentakel itu. Nah, ini dia. Jadi teripang yang memang umum kita ketahui, dan jenis yang kita olah di Kampung Teripang, teripang ini bernama teripang emas. Jadi teripang yang kita khusus ambil adalah jenis spesiesnya adalah teripang emas. Nah, di Indonesia banyak sekali jenis-jenis teripang, ada 350 jenis adik-adik. Jadi bermacam-macam. Ada yang mungkin pernah dengar teripang pasir, ada juga mungkin yang pernah dengar teripang susu atau teripang nabi. Nah, banyak sekali jenis-jenis teripang. Nah, yang Ibu kenalkan di sini adalah teripang yang kita olah untuk dijadikan manfaatnya berupa kolagen. Jadi teripang ini juga merupakan hewan laut yang sungguh unik. Jadi teripang ini hidupnya di dasar laut dan juga berkembang biak biasanya di daerah namanya padang lamun.
Kalau adik-adik pernah jalan-jalan ke Mm-mm. laut di sepanjang Pantai Kora, nah di sana ada namanya area Padang Lamun, adik-adik. Nah, ini dia. Nah, Padang Lamun itu sebenarnya apa ya? Nah, Padang Lamun ini adalah rumput laut yang tumbuh di dasar. Seperti ini, adik-adik bisa lihat yang berwarna hijau ini. Nah, ini namanya Padang Lamun. Nah, Padang Lamun ini tumbuh memanjang, berukuran sekitar 10-20 cm. Di sana tanaman-tanaman ini juga berfungsi untuk tempat hidupnya ikan-ikan kecil, terus juga teripang-teripang yang memang akan tumbuh besar, biasanya ada di dasar lautnya, ada di dasar Padang Lamun tersebut. Nah, ini dia Padang Lamun namanya. Jadi, di seluruh Indonesia, Padang Lamun ini tersebar banyak di pesisir pantai, salah satunya adalah pantai Kepulauan Riau, dan banyak sekali memang ditemukan di sana ada habitat-habitat ikan-ikan kecil, dan juga di sana juga ada tumbuh terumbu karang. Nah, berikutnya kita akan lihat lagi. Nah, ini dia lebih jelasnya lagi bagian-bagian dari teripang tadi. Bagian kepala yang tadi Ibu bilang adalah di sisi yang depan. Ini adalah bagian kepala dari teripang, adik-adik. Nah, di sana ada seperti panjang yang muncul dari bawahnya, itu merupakan namanya tentakel. Nah, ini namanya tentakel yang berfungsi untuk menghisap sari-sari makanan, yang juga untuk mengambil nutrisi dan juga mengambil oksigen yang dibutuhkan oleh teripang. Nah, tubuhnya adalah sekitar panjangnya bisa sampai 20-30 cm, adik-adik. Jadi kalau yang adik-adik lihat di gambar ini mungkin panjangnya sekitar 15 cm. Nah, jadi bahkan ada yang kita temukan besarnya bisa sampai sebesar betis atau kaki orang dewasa. Jadi bahkan besar bisa juga, Bu, ya. Besar sekali. Nah, Sekali. ini bagian kepala. Dan kalau di bagian belakang, ini adalah ekornya. Jadi ekornya ini adalah tempat mengeluarkan kotoran dari teripang tadi. Setelah dia makan, setelah dia mengambil nutrisi, nanti akan mengeluarkan kotorannya dari belakang ekornya. Nah, maaf teman-teman, tidak dicoret-coret ya. Sebentar. Sebentar, Bu Ima, tolong. Boleh. Di ini Bu Delia, maaf Bu, di Ya? settingan Ibu yang di atas bisa diatur itu. Tampilan ini di atas ada untuk disable kan untuk ini catatan-catatan yang ini partisipan lain. Oke. Udah bersih. Oke, silakan Bu, lanjutkan. Teman-teman, tolong kerjasamanya ya untuk tidak mencor-coret sesuai kesepakatan kita di awal tadi. Oke. Ya. Sudah, bisa kita mulai lagi adik-adik. Bisa, Bima. Nah, tadi dari bentuk teripangnya begitu uniknya, dan bahkan ada hal-hal menarik lainnya yang bisa kita ketahui adik-adik. Jadi ternyata hewan teripang ini aktif sekali di malam hari. Jadi biasanya teripang akan lebih banyak bergerak dan lebih banyak beraktivitas di malam hari. Disebut juga adalah hewan nokturnal. Jadi hewan nokturnal ini biasanya misalnya contohnya teripang ini berkembang biak juga di malam hari. Mereka akan mencari makanannya juga lebih baik di malam hari. Nah, berikutnya teripang ini tubuhnya sangat lunak dan juga lentur. Jadi apabila nanti adik-adik punya kesempatan untuk main ke kampung teripang, mohon maaf. Bapak, Ya. tanya
Sebentar teman-teman ya. Hostnya sudah. Oke, sebentar Bu, saya inikan dulu. Bu, saya mau nanya. Oke teman-teman, sebentar kita masih di penjelasan. Insya Allah nanti setelah pemaparan presentasinya, teman-teman boleh bertanya ya. Oke, tapi tolong kerjasamanya untuk tidak mencoret-coret terlebih dahulu. Ya, kalau memang masih tidak memungkinkan bisa bekerja sama, nanti Pak Erdi akan mengambil tindakan. Teman-teman tidak diperkenankan untuk ikut kegiatan ini lagi. Ya, jadi diharapkan teman-teman yang mencoret untuk dapat sportif mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana, bisa sepakat? Sepakat. Oke. Nah, baiklah ya. Silakan Bu dilanjutkan kembali. Pak. Siapa itu? Pak. Sebentar. Kiki, Pak. Kiki. Oke, sudah. Bentar, oke. Pak. Udah. Hah? Kiki mau ke toilet. Oh, ini. Ya, Kiki, silakan. Oh, ini belum dikunci tadi suaranya. Oke, sebentar. Oke. Baik, Bu Delia udah bisa share screen kembali. Sudah. Oke, udah kelihatan di sini, Bu. Bu Delianya tadi suaranya ya. Mic-nya belum aktif itu, Bu. Maaf. Mic-nya. Oke. Baru terdengar. Ya. Oke, Kita silakan. lanjut lagi adik-adik. Kita ulang lagi. Jadi ternyata teripang ini memiliki fakta yang menarik. Jadi teripang selain tadi bentuknya memang unik sekali, teripang ini aktif di malam hari. Jadi mereka lebih banyak berkegiatan di malam hari. Jadi teripang, induk-induknya teripang akan mencari makan lebih banyak juga di malam hari. Terus induk ini juga akan bertelur biasanya di malam hari adik-adik. Jadi aktif sekali pada saat bulan cerah, bulan terang juga teripang ini juga akan berkembang biak pada saat bulan terang. Nah, kemudian tubuh teripang ini juga memiliki tubuh yang lunak dan lentur. Jadi apabila adik-adik nanti punya kesempatan untuk melihat langsung ke laut atau nanti ke kampung teripang, di sana ada tempat yang memang untuk budidaya teripang. Adik-adik bisa mengamati bersama-sama, dan misalnya adik-adik ingin melihat lebih dekat, adik-adik bisa memegangnya langsung, dan si tubuh teripang ini ternyata unik sekali. Apabila adik-adiknya memegang teripang ini akan memiliki efek cepat meleleh, cepat lumer. Jadi apabila kita memegangnya di darat, itu tidak boleh berlama-lama adik-adik. Misalnya adik-adik ingin mengamatinya, adik-adik bisa melihat sebentar, dan adik-adik kembalikan lagi ke air. Karena teripang ini, bila kita pegang terlalu lama, dia akan memiliki efek lumer adik-adik. Karena kandungan di dalam teripang ini merupakan protein, atau kandungannya memang memiliki kandungan yang asam aminonya sangat tinggi. Jadi apabila dia terkena suhu tubuh manusia dan terkena matahari, dia akan mempunyai efeknya lumer tadi. Nah, makanan teripang ini sebenarnya apa ya? Nah, jadi teripang ini juga butuh makan adik-adik. Jadi teripang ini makanannya namanya plankton, detritus atau bahan-bahan organik lain yang ada di laut. Nah, jadi teripang ini makanannya tadi plankton. Plankton itu apa ya? Plankton itu adalah makhluk hidup organisme yang terurai dari sisa-sisa hewan-hewan kecil, tumbuhan-tumbuhan laut, seperti misalnya
padang lamun. Jadi makhluk-makhluk kecil atau mikroorganisme kecil itu nanti yang akan menjadi makanannya teripang tersebut. Nah, detritus. Nah, detritus ini apa ya? Detritus ini adalah apabila adik-adik pernah lihat pohon bakau atau mangrove, nah itu juga berfungsi sebagai makanannya teripang. Iya. Jadi, apabila daun-daun pohon bakau itu berguguran, nah daun-daun ini akan terurai dan akan menjadi hancur di laut dengan bantuan mikroorganisme atau bakteri, sehingga memudahkan teripang ini untuk makan dari sisa-sisa pengurai tadi. Jadi substrat-substrat atau bahan-bahan dari hasil hasil penguraian daun-daun tadi akan dimakan oleh teripang. Nah, fungsi dari teripang ini di alamnya seperti apa ya? Nah, fungsi dari teripang ini sebagai pengurai di dasar laut. Jadi apabila ada zat-zat seperti udara radikal bebas atau seperti kotoran-kotoran yang ada di laut lepas, nah teripang ini berfungsi untuk mengurai. Jadi sebagai penyaring dari air laut, sehingga air laut ini terjaga agar tetap bersih. Nah, berikutnya ini budidaya teripang. Nah, jadi di Kampung Teripang kami juga melakukan kegiatan budidaya. Mungkin adik-adik ada yang tahu budidaya itu apa artinya? Budidaya ini adalah Budidaya. Nah, jadi budidaya. Jadi kita melakukan budidaya juga Pak Herdi di Kampung Teripang. Jadi kita juga mengamati dan juga melakukan pemeliharaan dengan menggunakan beberapa perlakuan yang kita amati seperti apa teripang ini hidupnya, dan kita mengembangbiakan teripang ini untuk tetap lestari di alam. Jadi teripang-teripang ini nanti akan kita pelihara adik-adik di bak-bak yang adik-adik lihat. Ini ada bak pemeliharaan. Nanti indukan teripang ini akan kita pelihara dan juga akan kita pantau terus makanannya, terus suhu tubuhnya, terus juga air laut yang akan kita sterilkan. Jadi ini adalah ini air laut, Bu, ya? Ya, air laut steril, Pak Herdi. Jadi ini air laut, Gitu. jadi ini adik-adik bisa lihat ada beberapa teripang-teripang besar. Teripang-teripang ini ada banyak sekali. Kita pilih ukurannya adik-adik. Kita pilih ukuran yang besar-besar, sekitar beratnya 500 gram sampai 1 kilo. Jadi ini teripang indukan yang akan kita pelihara untuk dijadikan indukan. Nah, ini adalah kegiatan kita untuk budidayanya. Kita berikan makanan, selang untuk oksigennya, adik-adik. Selang oksigennya, jadi teripang ini tetap bisa kita pantau, kita lihat perkembangan hidupnya, dan nanti teripang ini akan bertelur. Nah, adik-adik mungkin pernah tahu juga telur teripang ini ternyata banyak sekali. Jadi bisa sampai 10 juta telur yang bisa mereka... Untuk satu induk, Bu? Iya, betul, Pak. Jadi banyak sekali. Masya Allah, ya. Jadi dari indukan tadi menghasilkan 10 juta telur, dan akan terus kita pelihara, dan nanti akan menjadi anakan-anakan yang besarnya bisa kita lepas lagi ke alam, Pak Herdi. Jadi ini adalah... jadi setelah tadi kita budidaya, teripang-teripang anakannya kita lepas kembali ke alam, itu namanya kegiatannya adalah sirencing. Jadi budidaya yang kita lakukan di tempat tadi, kita lepas kembali ke alam, sehingga teripang-teripang itu nanti akan membesar sendirinya dengan secara alami di alam, Pak Herdi. Nah, jadi dari budidaya tadi adik-adik, teripangnya dilepas sekitar usia 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, ini dia. Nah, ini adalah ini manfaatnya ya. Ya. Ini dulu. Jadi teripang tadi juga kita olah di pabrik Kampung Teripang, kita olah menjadi kolagen.
dalam bentuk bubuk dan liquid. Jadi teripang tadi yang kita sebar di alam, terus membesar dan juga nanti akan bisa diambil oleh nelayan-nelayan. Jadi nelayan-nelayan yang ada di pesisir, mereka bisa ambil teripang-teripang yang sudah besarnya kita tentukan, dan mereka bisa jual lagi ke kampung teripang, dan kita olah di pabrik kampung teripang untuk dijadikan kolagen. Dan manfaatnya salah satunya adalah untuk berbagai macam kebutuhan kita. Jadi kelebihan dari kolagen teripang adalah merupakan berasal dari hewan laut yang halal dan bisa dikonsumsi. Dan juga teripang ini kandungannya memiliki manfaat dari segi kesehatan, juga untuk daya tahan tubuh, terus untuk menyembuhkan luka-luka. Nah, ini salah satu contohnya yang kita buat. Salah satunya adalah untuk penyembuhan luka. Teripang ini sangat bermanfaat sekali untuk menyembuhkan dan mengeringkan luka-luka. Dan ada juga sebagai tulang dan sendi, teripang ini juga bermanfaat untuk menyembuh tulang dan sendi apabila keluhan sakit. Terus juga di masa sekarang pandemi, teripang ini juga berfungsi untuk sebagai imunitas. Jadi untuk daya tahan tubuh adik-adik pastinya kondisi sekarang kita harus menjaga kesehatan. Nah, teripang ini juga berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita adik-adik. Nah, salah satunya adalah bentuk minuman. Jadi kita juga di sana. Jadi dari teripang tadi yang memang kandungannya berupa protein, dibutuhkan untuk tubuh kita agar tubuh kita bisa lebih kuat lagi. Salah satunya kita buat untuk minuman, untuk suplemen, juga untuk makanan juga bisa. Ini salah satu contohnya juga, teripang tadi juga bisa kita olah untuk makanan adik-adik. Untuk makanan kita bisa olah untuk salah satunya untuk menu-menu masakan. Kita bisa bikin juga macam-macam olahan-olahan. Nah, ini adalah salah satu contoh juga kegiatan kami di Kampung Teripang. Kita berkegiatan untuk mengenal biota laut, adik-adik. Jadi teripang tadi yang adik-adik lihat dari penjelasan Ibu, nah teripang ini bisa kita lihat langsung. Kita bisa lihat langsung di laut, kita bisa bersama-sama nanti kita mungkin ada kesempatan untuk kita menyelam bersama. Apa sih hidupnya ini bisa kita amati dan juga manfaatnya. Nah, ini salah satu contohnya adalah kita ada juga langsung turun ke laut bersama teman-teman. Kita ada waktu itu ada kegiatan meneliti hewan laut bersama teman-teman dari LIPI. Nah, ini adik-adik bisa sambil lihat nanti videonya, Ibu akan share juga. Perairan dekat Ya, Kampung betul. Teripang itu, Bu, ya? Betul, Pak. Jadi ini lokasinya adalah di dekat Trikora, di Kampung Teripang. Kita di sana ada budidayanya dan juga adik-adik bisa langsung bertadabur alam. Kita bisa sambil belajar seperti apa sih hewan lain, mungkin adik-adik mengenal juga selain teripang ini, apalagi yang bisa kita langsung amati, kita langsung nanti kita pelajari ini namanya apa ya, terus
Nah, Oke, gitu. ini berikutnya Ibu akan melihat, Jadi banyak, ya. ya Pak. Ini Heeh. Ibu akan memberi Halo? cuplikan juga kegiatan. Ya, Pak Heri? Agak ini Bu, agak lemah sinyalnya. Nah, tapi suaranya terdengar sana Bu ya, jelas ya. Iya Pak, jelas Pak. Nah, kalau di sini agak nge-lag ya. Nah, oke, oke, udah terlihat. Ini akan Oh, ini videonya ya. Ini di Kampung Iya, Tripang Bu ya. betul. Nah, ini adik-adik bisa lihat langsung dari video gerakan dari Tripang tadi apabila bergerak. Ya. Oh, ada tentakelnya Nah, tadi ini ya. Itu seluruh tubuhnya bahkan ya, tentakel. Bagian Kalau kepalanya yang aja. bagian kepalanya Oh, ini yang itu lebih iya, besar, iya. Pak. Yang lebih besar, tentakelnya ukuran Itu untuk besar. penghisap sekaligus penghisap tadi ya. Betul, Pak. Jadi ini bagian-bagian ini seperti ada gambaran seperti mulut ya, seperti mulut. Jadi mulutnya ini berfungsi Iya. seperti menyedot cairan dan juga makanan-makanan. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini Yang kecil tadi ya. gerakannya. Nah, ini juga sebagai indera peraba. Teksturnya sepertinya berduri, Bu ya. Teksturnya ini ada yang berduri, ada yang juga halus, Pak. Jadi yang adik-adik lihat di video ini, gitu. spesiesnya juga termasuk teripang emas, tapi duri halus dan duri-durinya agak besar bagian atasnya, Pak. Oh gitu. Nah, ini dia. Tapi kalau dipegang nggak apa-apa nih Bu ya? Apa nggak Kalau boleh? dipegang, jadi sifatnya tadi memiliki efek lumer, Pak. Jadi kalau kita terlalu lama memegangnya di atas atau di tangan kita, ini juga mungkin kalau mau lebih jelas lagi kita bisa lihat pergerakannya di dalam air saja, Pak. Oh gitu ya. ya. Di air. Ya unik sekali bentuknya teman-teman ya. Hampir mirip aja seluruh tubuhnya. Nah, ini jadi teripang tadi memang sungguh unik. Bahkan kalau misalnya tadi kita lihat gambarnya, ada yang bisa ngebedain nggak antara kita dan betinanya? Apakah ada yang bisa membedakan antara jantinanya? Nah, jadi ternyata teripang ini sungguh luar biasa. Kita untuk membedakannya, kita juga ada ciri-ciri tertentu, Pak. Teksturnya, Pak. Jadi dari tadi itu, dia memiliki teksturnya keras kalau untuk yang jantan, dan kalau untuk yang betinanya teksturnya agak lunak, agak lembut. Oh gitu ya. Gitu. Tapi memang secara umum dua-duanya lembut, Bu ya? Ya, teksturnya. Secara umum dua-duanya memiliki badan yang lunak dan lembut. Cuman tapi yang jantan tadi dia lebih keras dibanding yang betinanya. Jadi pada bagian punggungnya kita bisa nanti mungkin bisa sama-sama kita pelajari bareng-bareng kalau adik-adik pengen lihat, karena mungkin kalau lihat dari video ini kurang terlalu jelas ya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya nanti penasaran ya. Kalau misalnya mau lihat langsung, adik-adik bisa langsung melihatnya, kita bisa langsung merabanya, kita langsung bisa pegang seperti apa sih lunaknya, dan juga mungkin adik-adik pengen tahu bagian mulutnya sebelah mana ya, bagian ekornya sebelah mana. Jadi karena dua-duanya sangat mirip sekali, dan juga kita kalau dari atas teripang ini memang tidak terlihat bagian depannya yang mana, bagian belakangnya yang mana. Oke, seperti itu. Nah, ini jadi ada
Nah, ini agak Berikutnya, gangguan. Halo? ya Terdengar, Bu, Pak. ya? Oke, silakan, Bu. Bu Delia? Halo? Ya, halo. Iya, silakan, Bu, dilanjutkan. Ya, oke. Nah, adik-adik, jadi tadi Ibu menjelaskan seperti apa teripang dan manfaatnya. Sekarang Ibu juga mau cerita juga, kalau adik-adik mau melihat teripang ini, sebetulnya bentar, mohon maaf. Oke, nggak apa-apa, Bu. Baiklah teman-teman, sambil menunggu Bu Delia, nanti teman-teman silahkan dari sampaikan tadi, teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah setelah nanti disampaikan, kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman sudah siap dengan pertanyaannya. Ini saya akan share videonya, Pak Herdi. Video Ya, Bu, silakan. kegiatan anak-anak apabila nanti ingin melihat seperti apa kehidupan teripang di dasar laut. Oke, teman-teman, silakan diperhatikan videonya. Kita akan menyaksikan bagaimana kehidupan teripang di dasar laut. Harap bersabar ya. Ya. Sudah keluar, Pak? Sudah bisa dilihat? Suaranya aja baru, Bu. Videonya belum keluar. Ini di saya ada juga videonya tadi, Bu, udah dapat dari yang dari Paisan. Oh, ini udah kelihatan. Ada. Jadi ini adalah kegiatan kita pada saat melihat dasar laut, adik-adik. Kita bisa menyelam bersama teman-teman. Mungkin nanti di sini juga adik-adik bisa melihat seperti apa kehidupan di dasar laut. Nah, mari kita lihat sama-sama ya.
Tanaman ini yang tadi yang disebut padang lamun itu Bu ya. Iya, Pak. Ini padang lamun yang di dasar, yang rumput-rumputnya itu namanya padang lamun. Iya. Kedalaman berapa meter nih kira-kira Bu Delia? Ini sekitar 6 meter, Pak. 6 sampai 8 meter. Berapa meter ya? Jadi tadi yang adik-adik Oke. lihat, Seru kayaknya. kegiatan kita bisa mengenal lebih jauh seperti apa laut kita. Karena memang menarik sekali. Jadi di dasar laut itu tumbuh juga ada padang lamun, terus juga ada tadi adik-adik lihat ada koral. Koral adalah terumbu karang. Jadi di sana banyak juga anemon, atau juga adik-adik bisa lihat teripang. Nah, kalau misalnya adik-adik bisa lebih dalam lagi menyelam, kita bisa lihat teripang yang tumbuh memang hidup di dasar pasirnya. Jadi adik-adik bisa langsung merasakan langsung. Nah, mungkin nanti ada anak ibu juga bernama Aryo, nanti akan memperkenalkan seperti apa pengalaman Rio pada saat dia menyelam dan juga mengamati kehidupan bawah laut. Nah, ini izin Pak Heri, ini ada Iya Bu, Aryo. silakan. Saya perkenalkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rio. Nama saya Rio, saya akan membagi cerita tentang saat saya diving dan saya lihat binatang apa aja. Ya, silakan Rio. Gimana ceritanya? Tunggu sebentar ya. Oke. Seru nggak Rio divingnya? Oh, Seru ya. Bentar ya, Pak. Oke. Bentar, Pak. Mohon maaf ya, yang tadi sudah di-share pertama, apakah bisa bantu yang di slide Yang PowerPoint Bu ya? Ya, PowerPoint. Oke, kita coba. Share screen. Yang ini Bu, bukan? File yang ini ya? Menyelami Ya, itu, dasar. Pak, betul. Ya, oke. Ya, Ya, betul yang ini ya? ya betul. Oke. Silakan Rio. Ini Rio nih ya. ya. Jadi yang udah kalian lihat di video itu ada yang diving dan free diving. Aku cuma mau kasih tahu itu snorkeling. Jadi snorkeling itu kalian berenang di permukaan laut, tapi kalian juga bisa lihat
betapa indahnya laut di bawah itu. Kalau free dive, kalian hanya menggunakan kacamata, lalu kalian harus menarik nafas sekuat-kuatnya sampai ada yang bisa sampai kedalaman 20 meter, itu tahan nafas. Kalau Rio berapa meter tahannya? Baru sedikit. Kalau yang tahan sampai 40 meter tuh yang kalian tadi lihat di video, ada yang Bang Tintin, kepala suku laut, itu bisa sampai Tahan, 50 meter. Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Iya. Oh, ini apa ini Rio? Ini apa aja nih? Kapan kalau kita mau diving itu kita butuh mask atau kacamata buat diving, ada regulator buat nafas. Terus ini ada nafas ya. Ya, itu. Itu juga buat nafas juga. Kalau ada yang buat Okto nafas, ini ya? Ya, Okto itu buat nafas juga. Oke. Buoyancy compressor itu bisa disingkat BCD. Jadi, buat apa nih Rio? Itu buat di dalam jaketnya itu bisa ada life jacketnya. Jadi kalau kita sedang istirahat di atas bisa dikembangkan, sama buat pengikat, bisa jadi badan kita. Bisa jadi pelampung lah ya? Ya, bisa jadi pelampung. Kalau yang bawahnya lagi nih? Ya, komputer ini untuk navigasi saat kita di bawah dan mengukur isi tabung atau tangki itu. Oh, yang oksigen ini ya, tadi ya? Oksigen, ya. Isi tabungnya ya. Oke, yang di sebelahnya? Kalau gauge itu untuk menghitung kedalaman. Oh, kedalamannya. Ini sepatunya ya, tapi ini ada sepatunya juga nih. Apa yang membedakannya, Rio? Sama yang di sebelah ini. Kalau boots itu untuk pengaman kedua kaki kita, kalau fins itu untuk memudahkan kita untuk divingnya, jadi dia kayak kaki katak gitu. Katak, oke. Ini tabungnya ini yang oksigen tadi ya, sama ini sarung tangannya. Ya. Terus mana lagi yang ini ya, snorkel ini ya? Itu belum. Kalau kita lagi kalau nggak mau diving, untuk mau balik ke daratnya kita pakai itu. Oke. Ini kostumnya ya? Iya, kostumnya namanya wetsuit. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, oh ini Rio nih ya? Iya. Jadi apa aja ini? Yang aku udah lihat tuh di sana tuh ada Nemo, terus ada schooling fish. Jadi schooling fish itu yang ikan bergerombolan jalannya barengan gitu. Rame-rame dia. Ya, kalau coral fish nih dia seringnya nempel di terumbu karang. Gitu. Ada Nemo di sana ya? Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Ini terumbu karang, ini ada schooling fish-nya. Selanjutnya, berikutnya, oh ini foto-fotonya. Jadi aku lagi ngadain acara namanya Fish Watching. Insya Allah beberapa bulan lagi. Jadi itu kapan insya Allahnya rencananya? Sebulan lagi. Oke. Ya, jadi itu ada satu buku, aku memiliki satu buku, yaitu tentang ikan-ikan yang terdapat di Indonesia, Asia Tenggara khususnya. Nah, nanti kalian ke sana untuk mencari jenis-jenis ikannya, lalu ditulis, nanti langsung kasih laporan dan apa aja ikan yang kalian baru ketemu, abis itu kalian langsung berenang, lihat asli ikannya itu seperti apa. Iya, seru-seru ya. Oke teman-teman, itu tadi info dari Rio. Bulan depan insya Allah Rio ya? Ya, insya Allah bulan depan. Oke, ada lagi? Sudah sepertinya. Sudah. Oke, terima kasih Rio. Ya. Sudah berbagi pengalaman-pengalamannya. Ya, Pak Heri.
Jadi tadi salah satu kegiatan juga di Kampung Tripang, adik-adik. Jadi kita selain tadi mengamati tripang, adik-adik juga langsung bisa melihat berbagai macam biota-biota laut lainnya yang bisa kita langsung cari tadi di buku-buku. Terus juga kita langsung bisa tahu namanya apa sih. Terus juga hidupnya biasanya bergelombol kah, atau misalnya dari warnanya. Karena sungguh menarik apabila kita bisa langsung mengamatinya di alam, Pak Herdi. Jadi anak-anak bisa langsung merasakan. Betul sekali. Terus juga kita bisa lebih berkesan Bu ya belajarnya. Ya, lebih berkesan dan kita jadi semakin mencintai alam kita, semakin kita juga lebih menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian alam laut kita. Nah, tadi kegiatan dan juga tentang tripang yang Ibu jelaskan. Mungkin ada pertanyaan atau misalnya ada yang pengen lebih tahu lagi seperti apa, silahkan. Terima kasih Bu Delia atas penyajian informasi dan penyampaiannya tadi. Baiklah teman-teman, sepertinya sudah banyak nih yang nggak sabar ingin bertanya terkait dengan penjelasan Bu Delia tadi terkait dengan tripang. Juga tadi dibahas juga menyinggung sedikit tentang Kampung Tripang itu sendiri, terus ragam-ragam kegiatan yang ada di sana. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang penasaran nih atau yang ingin bertanya, silakan teman-teman memanfaatkan fitur raise hand-nya atau silakan angkat tangannya ke arah kamera ingin bertanya. Baiklah, PR dicek. Untuk pertama, silakan Ananda Syafira, PR diaktifkan mic-nya, silakan diaktifkan Syafira. Bu, Ya. tripang makan manusia tak? Makan manusia atau dimakan manusia. Tripang makan manusia. Tripang. Nah, jadi tripang ini adalah termasuk jenis ikan, Dek. Jadi tripang ini tidak memakan manusia. Nah, tripang tadi makannya adalah plankton. Plankton itu apa? Plankton adalah hewan-hewan kecil atau dinamakan juga mikroorganisme kecil di laut yang biasanya mengapung, berenang-berenang, dan bisa langsung dimakan oleh tripang. Nah, berasal dari mana plankton itu? Plankton berasal dari tanaman-tanaman laut, contohnya tadi ada tanaman bakau, terus tanaman lamun yang apabila nanti sudah mengering atau gugur, itu akan terurai. Jadi nanti akan hancur menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa menjadi makanannya tripang, deh. Nah, jadi tripang Gitu, itu Vira ya. Tapi nanti Syafira bisa memanfaatkan tripang ini untuk diambil manfaatnya, bisa dengan diolah menjadi masakan. Justru tripang ini kita makan, Dek. Jadi tripang ini bisa dimakan. Jadi tripang ini merupakan kelompok ikan, jadi kita bisa memakannya dan aman untuk dimakan. Memang ada jenis tripang yang tidak aman untuk dikonsumsi. Ada jenis tripang hitam juga, Bu, kalau pernah lihat. Ya, jadi kalau pernah lihat di pesisir laut di pinggir pantai, Pak, itu ada tripang hitam kalau warnanya ya. Ya, hitam pekat itu tidak bisa dimakan. Jadi itu kenapa Bu? Beracun ya? Beracun karena fungsinya adalah sebagai filter, Pak, seperti vacuum cleaner. Kalau gitu. adik-adik pernah tahu penyedot debu, nah tripang ini fungsinya sebagai penyerap dari radikal bebas, dari oksigen, karbon dioksida, dari kotoran-kotoran yang mungkin mencemari laut. Nah, tripang ini fungsinya sebagai filter. Jadi ada memang spesies tripang yang tidak bisa kita makan. Itu. Jadi kalau tripang emas di ikan sapu-sapu itu kayaknya di akuarium. Iya, betul. Iya. Kalau di ikan sapu. Jadi itu memang berbeda dengan yang kita konsumsi. Nah, itu ada. Oke, seperti itu Vira ya. Jadi tripang aman, insya Allah. Malahan Vira yang bisa makan tripang. Kalau tripang makan manusia tidak. Oke, yang lain teman-teman silakan di sini ada yang mengangkat tangan juga.
ada Adelio. Silakan Adelio diaktifkan mic-nya. Adelio Aidan Alvaro. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Adelio. Ya, silakan Adelio pertanyaannya. Boleh diaktifkan dulu mic-nya. Pak, kalau Oke. Ya. apa namanya, kalau tripang itu dipegang kan jadinya lumer gitu. Lumer. Nanti Iya, betul. kalau lumer mudah mati nggak? Oke. Ya. Bu Delia, dengar ya. Oke. Silakan Bu Delia. Iya, terdengar, Adil. Jadi memang tripang ini sebaiknya apabila kita ingin mengamatinya, kita tidak boleh mengangkatnya ke atas terlalu lama, Adelio. Jadi tripang ini mungkin kalau untuk diangkat, kita ingin mengamatinya, hanya sebatas sekitar 1 menit atau sampai 2 menit saja. Karena memang kalau kita terlalu lama akan mati tripangnya. Tapi karena kandungan yang terdapat dalam tripang ini sebagian besar ada protein. Nah, jadi kalau kita terlalu pegang di atas, tripang ini akan mudah sekali untuk mati. Jadi sebaiknya apabila Adelio mau mengamatinya, kita hanya lihat di air, kita hanya melihat pergerakannya juga di dalam air. Gitu. Jadi sebaiknya memang tripang ini kalau memang untuk dikonsumsi kita bisa langsung memasaknya. Tapi kalau misalnya kita pegang sih dia akan mati. Gitu. Kalau megang dalam air nggak lumer dia, Bu, ya? Tidak lumer, Pak. Jadi sebaiknya kondisinya memang kondisi suhu airnya, suhu air laut, dan juga kita pada saat memegangnya, tangan kita juga berada di dalam air. Oke, seperti itu. Seperti itu ya, Adelio. Untuk lebih amannya ya, Adelio bisa lihat di dalam air, seperti itu. Walaupun mau pegang ya tidak diangkat ke luar dari air. Selanjutnya ada Rafa atau Raffi ya? Raffi sepertinya. Oke, Raffi silakan diaktifkan mic-nya Raffi dari tadi. Angkat tangan, semangat kali Raffi. Ya, oke. Silakan Raffi. Kan Ya. kalau ikannya tadi leleh, dia kemana Pak perginya Pak? Ke tanah, teleportasi ke air. Jadi kalau yang bayangan Raffi meleleh habis ya gitu ya? Apa seperti itu Bu Delia? Jadi kalau tripang ini pada saat lumer tadi, dia akan mencair saja, tidak sampai ke tanah hancur, tidak. Tapi nanti ada bagian dari tubuhnya yang akan melunak dan lebih cair. Tapi tidak akan habis ya? sampai hilang. Menyusut saja ya. Oh, jadi menyusut dan memang betul-betul mencair Pak Herdi. Oh gitu. Jadi seperti itu Raffi, dia nggak sampai habis, enggak ya. Tapi nanti di tangan kita akan memang merasakan ada sensasi lengketnya Pak. Jadi karena tripang ini memang kandungan tadi proteinnya yang sungguh banyak. Jadi nanti di tangan kita pun akan seperti ada lendir, Pak. Kalau bahasanya ya lendir ya. Lendir kental ya, lendir kental. Ya Raffi, nanti daripada Raffi penasaran, Raffi kesana aja nanti diamatin langsung. Nanti kita sama-sama pelajari langsung di alam ya. Ya Raffi ya, ditunggu Raffi ya di sana. Selanjutnya masih ada lagi yang ingin bertanya teman-teman, silakan angkat tangan. Oke, ada Akila Syarasi. Silakan Akila. Bu, Akila. Kan ayah saya kan penyelam, saya juga pernah nyelam juga. Saya itu sering nyelam tapi jarang ngelihat, Bu. Akila nyelamnya di mana?
Akila nyelam di mana biasanya? Bapak saya walaupun nyelam tempat sama bapak saya ngeliat. Saya pernah sih ngeliat, Oke. Pak. Atau memang ada tempat khusus Bu Delia untuk teripang ini? Enggak di semua laut di Kepri atau seperti mana? Jadi kalau untuk tempat hidupnya teripang, Akila, jadi tempat hidupnya teripang ini memang di dasar laut lebih banyak, sekitar kedalaman 7 sampai 8 meter. Jadi memang hidupnya tertutup dengan pasir-pasir. Biasanya dia tidak menampakkan wujudnya. Biasanya dia akan bersembunyi di dalam pasirnya. Jadi kalau Di dalam istilahnya pasir ya? Berkamuflase karena dia lebih suka hidupnya di dasar dan juga tertutup dengan pasir atau juga dengan padang lamun tadi. Jadi area padang lamun, Gitu. Area padang lamun yang tadi adik-adik lihat ada rumput-rumput panjang, biasanya bersembunyi di dalam sana. Karena di sana menjadi tempat hidupnya yang menjadi sumber makanannya juga lebih banyak bisa didapatkan di padang lamun. Berarti untuk mencarinya, cari yang sekitar padang lamun yang lebih banyak Bu ya? Ya, betul. Kondisi Nah, perairannya. yang ada hal menarik lagi, kalau di pesisir ada nama istilahnya bekarang. Jadi kalau Iya, bekarang. nelayan di Kepulauan Riau, biasanya mereka akan mencari teripang pada saat surut laut panjang, atau istilahnya namanya bekarang atau menyuluh. Jadi kegiatan ini mereka nanti turun langsung ke laut, Pak Herdi dan Pak Isan. Nah, nanti mereka bisa berjalan sejauh 5 km adik-adik. Jadi bisa jalan 5 km. Nah, sambil membawa ember, mereka bisa langsung mencari teripang. Karena pada saat surut laut, teripang ini muncul, Pak. Jadi surut laut yang sampai habis, air laut dan panjang sekali 5 kilo, mereka biasanya bisa langsung mengambil teripang-teripang ini. Nah, dengan kegiatan tadi ada namanya sirensi. Kita setelah budaya, kita sebar lagi ke alam. Nah, sebar lagi ke alam ini dengan maksud teripang ini bisa membesar langsung di alam, dan nantinya nelayan-nelayan ini bisa langsung memanen hasilnya dan bisa langsung bawa ke tempat kami untuk mereka jual. Jadi nelayan-nelayan ini juga sebagai mitra kita untuk bisa supply teripang-teripang yang mereka ambil langsung. Jadi kita ingin menjaga teripang ini tetap lestari dari kegiatan budidaya tadi, kita sebar lagi ke alam. Nah, jadi memang kalau kita menyelam ada tempat khususnya, Akila. Jadi mungkin Akila kalau misalnya nanti mau melihat di mana sih posisinya teripang itu hidup, nanti Akila bisa mencari area padang lamun. Nah, padang lamun di sana biasanya teripang-teripang masuk bersembunyi di dalam rumput-rumputnya atau di dalam pasirnya. Dalam pasir, ya. Sembunyi Akila ya. Nah, silakan selanjutnya dari tadi yang angkat tangan nggak turun-turun. Khalid, silakan. Oke, terima kasih Khalid ya sudah bersabar. Silakan Khalid diaktifkan mic-nya. Bu, durinya, Bu, kalau kita pegang durinya itu bahaya nggak, Bu? Oke, teripang yang Khalid lihat tadi ya, yang berduri tadi ya. Duri ya. Oke, jadi tekstur dari teripang ini memang memiliki tonjolan-tonjolan. Bahkan kalau misalnya memanjang ya tadi yang seperti Khalid lihat ada seperti duri. Nah, durinya ini tidak tajam dan juga tidak beracun. Jadi aman apabila untuk disentuh pun tidak berbahaya dan tidak terasa di tangan kita, tidak terasa apa-apa. Jadi insya Allah aman kan? Aman. Durinya bentuknya aja yang sepertinya menghebohkan, tapi ketika disentuh tidak apa-apa, tidak membahayakan Khalid ya. Jadi Khalid jangan ragu-ragu nanti kalau jumpa teripang untuk untuk meneliti teripang lebih lanjut. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan. Yang belum bertanya silakan.
Kalau teripang itu sendiri kalau dikonsumsi juga Bu Delia ya? Iya Pak, jadi teripang ini aman untuk kita makan. Cara pengolahannya juga Mirip-mirip bermacam. ikan juga rasanya Bu. Rasanya seperti Kalau kalau untuk Bapak pernah coba kikil, rasa tekstur daging kikil. kenyal. Iya, kalau adik-adik mungkin pernah makan bagian daging dari kikil. Nah, kikil rasanya seperti teripang, ada rasa kenyal-kenyal dan rasa liat sedikit. Nah, kita masaknya pun bisa bermacam-macam. Bisa kita olah untuk makanan sup, atau kita bisa campur juga untuk tumis-tumisan, itu juga bisa. Enak kalau kayak kikil. Ada yang bertanya lagi. Azumi ingin, Pak Rafa. ya, Azumi ingin bertanya. Azumi ingin bertanya ya. Tadi Bapak lihat ada ngangkat ini. Mau Iya. bertanya Azumi? Oke, Iya. silakan Azumi. Warna Rafa, khusus. Raffi. Oke, sebentar Azumi dulu ya, Raffi ya, yang belum dulu. Oke, silakan. Warna khusus teripang apa aja? Warnanya, Warnanya, ya. adik-adik tadi lihat di video, itu merupakan teripang jenis teripang emas. Jadi warnanya, adik-adik bisa lihat yang khusus dari badannya muncul warna keemasan. Jadi warna seperti kuning-kuning keemasan itu ciri khas dari teripang emas. Nanti kalau adik-adik lihat lagi spesies yang lain, itu ada namanya teripang susu atau teripang nabi. Itu berbeda lagi adik-adik, itu warnanya agak kecoklatan. Nah, tapi kalau yang kita olah di kampung teripang untuk dijadikan tadi kolagennya, itu warna khasnya adalah warna kuning keemasan. Oh gitu, warna kuning kemasan Gitu, ya. Azmi. Jadi banyak jenis juga ya, beda jenis, beda juga warnanya ya Bu Delia ya. Betul. Oke teman-teman, ada lagi yang masih penasaran dengan teripang? Untuk lebih realnya nanti teman-teman yang ingin penasaran lebih lanjut, nanti teman-teman hubungi atau kunjungi kampung teripang, nanti teman-teman bisa berkenalan langsung dengan teripang yang ada di sana. Ada lagi? Tidak? Ini ada Rafa. Oke, Raffi lagi. Rafa Raffi. Silakan Rafa Raffi. Ini Raffinya atau Rafanya sekarang nih? Oh, masih Raffi sepertinya. Rafa, Pak. Oke, silakan Raffi. Rafa, Rafa yang nanya ya. Tadi Raffi ya. Silakan Rafa. Kalau diganggu dia nyerang nggak, Pak? Oh, kalau diganggu. Bagaimana Bu kalau diganggu? Misalnya ada orang yang lagi snorkeling apa gitu. Lagi menyelam. Teripang ini memang pergerakannya agak lambat, Rafa. Jadi teripang ini tidak akan mengganggu kita. Jadi biasanya memang teripang ini berjalannya hanya merayap seperti jalan seperti ular, ya, jalannya pelan sekali. Jalannya pelan sekali, bahkan lebih banyak diamnya. Jadi teripang ini diam-diam tapi memang memiliki keunikan. Jadi kalau misalnya Rafa berenang ada teripang, itu jangan khawatir, dia tidak akan menyerang. Jadi biasanya hanya berdiam di dasar, atau nanti mungkin kalau misalnya ketemu di karang, itu pun juga hanya diam saja. Bergeraknya hanya sedikit sekali. Gitu. Jadi memang tidak menyerang dan tidak membahayakan. Tidak menyerang ya. Ya, begitu Rafa ya, jadi insya Allah aman. Paling manusia yang mengganggu teripang ya. Nah, selanjutnya Omar mau bertanya? Mana tadi? Sebentar, kok hilang? Yes, Omar. Silakan Omar. Kalau disebut itu cucumber kan, kalau di bahasa Inggris kan. Tapi kalau disebut si pickle itu berbeda nggak? Si pickle. Pickle. Oh. Oke. Itu sama atau jenis yang berbeda, Bu? Si pickle. Jadi si pickle itu memang tidak lazim digunakan di kosakata teripang. Jadi pickle itu memang seperti timun ya, timun atau acar kalau kita dengar dari padanan katanya, artinya.
yang memang kosakata yang diketahui untuk awam itu ada si cucumber, Omar. Si cucumber karena bentuknya memang seperti timun laut, tapi bahasa yang dikenal adalah cucumber. Jadi makanya dinamakannya si cucumber. Memang yang lebih familiarnya ya. Ya. Dan nama timun laut kalau di bahasa Indonesia. Oke, ada lagi sekarang. Ini ada teman Putri nih. Siapa nih tadi yang bertanya ya? Sebentar, videonya terganggu. Oke, teman-teman boleh manfaatkan fitur raise hand-nya yang mau bertanya. Karena sebagian video tidak muncul di sini. Oke. Oke, bagaimana Omar? Sebentar, siapa lagi? Oke, ada Hafiza. Hafiza? Pak, Bu, Ya. Bang bisa. Apa tadi? Apa? Ayo diingat. Hafizanya menghilang. Oke, Fiza boleh diingat-ingat kembali pertanyaannya. Nanti boleh ditanyakan kembali. Silahkan yang lain. Oke, Fiza sudah ingat. Fiza, silakan diaktifkan mic-nya Fiza. Oke, silakan Fiza. Memang teripang bisa dijadikan obatan kayak gini. Oh, apa ini? Si cucumber. Oh. Ya. Fiza dapat aja ya. Untuk pengolahannya sendiri di Kampung Tripang sudah ada, Bu ya? Bu Delia? Oke. Tes. Ya, halo guys. Oke, sudah terdengar, Bu. Oke, terputus lagi. Oke. Ya, Hafiza. Jadi kalau pengolahan di Kampung Tripang, jadi memang kita bermula dari pabrikan pengolahan teripangnya dulu. Kita mulai di tahun 2016. Jadi kita olah di sana industrinya untuk pengolahan menjadi kolagen. Nah, tadi yang Hafiza tunjukkan ke layar memang salah satu contoh manfaat dari teripang. Jadi manfaat dari teripang ini banyak sekali adik-adik. Jadi selain tadi Ibu sebutkan untuk penyembuhan luka, terus juga ada lagi untuk sebagai nutrisi atau suplemen untuk badan kita, contohnya untuk tulang dan sendi, terus juga untuk menambah daya tahan tubuh. Nah, jadi dalam bentuk kapsul tadi kalau Hafiza kasih lihat di layar, kita pun juga ada produk-produk yang kita hasilkan dari teripang itu, Pak Herdi. Jadi salah satu contohnya tadi ya? Yang tadi saya share di layar itu ada contohnya untuk daya tahan tubuh dan untuk pengobatan tulang dan sendi. Jadi kalau di teripang ini ada nama kandungannya glukosamin, kalau adik-adik mungkin pernah dengar. Nah, jadi teripang ini menghasilkan kandungan yang beragam. Salah satunya ada vitamin, ada mineral, ada juga namanya kalsium, dan juga ada namanya glukosamin tadi. Jadi dari khasiat dan manfaat yang didapatkan tersebut, kita olah dan kita buat menjadi berbagai macam produk. Salah satunya untuk dijadikan tadi kapsul untuk suplemen tadi, Pak. Itu contohnya bisa kasih lihat tadi, itu juga Ibu lihat itu sepertinya untuk kapsul untuk menutrisi atau suplemen. Jadi di Kampung Tripang pun juga sudah kita buat, ada produknya namanya, nanti mungkin bisa kita main-main ke sana, kita lihat berbagai macam hasil yang kita bisa buat di sana. Dalam bentuk penyembuhan luka juga bisa,
terus juga dalam bentuk tadi suplemen, terus ada juga minuman untuk daya tahan tubuh juga ada. Nah, jadi memang Jadi sejauh ini luar pemasarannya biasa masih sekali. sebatas sana, Bu, ya? Pemasarannya masih sebatas di Kampung Tripang itu ya, untuk produk-produknya tadi? Iya, betul, Pak. Jadi untuk kita displaynya di Kampung Tripang, untuk pemasarannya kita ada online, Pak. Sampai saat ini kita ada online juga. secara online. Oke. Tapi kalau untuk displaynya, untuk offline-nya langsung ke Kampung Tripang ya. Mungkin bisa berkesempatan kita bermain-main bersama di sana. Kita sambil belajar seperti apa pengolahannya. Nanti adik-adik mungkin mau lihat bagaimana prosesnya, bagaimana kita melihat pabriknya. Nanti adik-adik bisa main ke sana. Baiklah teman-teman, yang lain insya Allah kita masih ada sekitar 5 menit lagi waktunya. Silakan yang ingin bertanya. Ada lagi? Kiram Falfa. Oke, Falfa. Silakan diaktifkan mic-nya Falfa. Telur teripang tuh macam mana, Pak? Telur teripang ya? Ya, Bu Delia. Falfa nanya terkait telur teripang. Seperti telur, apa? Ya. Jadi teripang ini memang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telurnya ini seperti apa? Telurnya memang tidak terlihat. Jadi kita harus menggunakan mikroskop untuk mengamati bentuk telurnya. Jadi walaupun tadi Ibu bilang telurnya bisa sampai 10 juta. Nah, 10 jutanya ini seperti apa sih bentuknya? Bukan seperti telur ayam memang, bukan seperti telur burung, bukan seperti itu. Tapi memang telurnya ini akan berada di air, ada di air. Ya, kita nanti memerlukan bantuan di permukaan alat, itu, Bu, atau di dalam air telurnya? Di dalam air, Pak. Oh, di dalam air ya. Jadi nanti di dalam air, nanti kita ambil air tersebut untuk dilihat di mikroskop, Dek. Jadi nanti kita menggunakan alat namanya mikroskop. Jadi nggak kelihatan, kalau lihat sepintas nggak kelihatan kecuali menggunakan mikroskop. Baiklah teman-teman, ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin terakhir sebelum kita akhiri. Yang mau bertanya lagi silahkan, satu pertanyaan. Tapi PRD mau berikan kesempatan bagi yang belum aja dulu ya. Nah, jadi Khalid boleh ditahan dulu, kalau nggak ada yang bertanya boleh nanti Khalid lagi. Ya, silahkan siapa? Rais? Mau bertanya, Rais? Rais mau bertanya? Kak, kalau tentakelnya teripang itu kalau dipegang lumer juga nggak? Tentakelnya ya, Rais ya. Bagaimana Bu Delia kalau tentakelnya? Tentakelnya menjadi satu bagian dari teripang. Jadi kalau misalnya kita pegang ke atas, memang itu akan lumer semua, Dek. Jadi termasuk satu bagian itu, nanti kalau kita terlalu lama mengangkatnya, itu memang akan menjadi mencair. Jadi sama seperti tubuhnya tadi, Bu ya? Iya, jadi sama-sama mencair. Bisa mencair semua bagiannya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Kegiatan kita pagi ini luar biasa sekali ya. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Delia tadi terkait dengan teripang, sudah menjelaskan kepada kita tentang ciri-cirinya, keunikan teripang, sampai ke manfaat-manfaatnya tadi. Ya, teman-teman tadi juga sudah sangat antusias sekali ya untuk mengikuti kegiatan bersama Bu Delia. Teman-teman, pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini karena waktunya juga tidak memungkinkan lagi ya. Ingat juga hari ini hari Jumat. Mungkin terakhir dari Bu Delia ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan Bu. Ya, jadi adik-adik terima kasih banyak kita bisa berkumpul di sini. Ibu mengucapkan terima kasih sekali mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk berkenalan dengan adik-adik dari Green Camp.
Dan mungkin pesan Ibu dengan begitu besarnya karunia Allah dengan ciptaannya yang begitu besar, apalagi di laut, potensi laut ternyata luar biasa. Kita bisa melihat berbagai macam biota laut, khususnya juga kita hari ini belajar tentang teripang, dan manfaat yang luar biasa bisa kita manfaatkan untuk kesehatan, untuk kita konsumsi, juga kita bisa memiliki produk-produk yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Nah, mungkin kita bisa bersama-sama nanti bertadabur alam, kita bisa sambil menikmati seperti apa ciptaan Allah yang begitu besar ini. Kita bisa juga mempelajari begitu banyak diversifikasi atau keanekaragamannya yang bisa masih banyak yang bisa kita ambil manfaatnya dari ciptaan Allah ini. Jadi semakin kita turun ke lapangan, kita lihat di laut seperti apa, kita semakin merasa dekat dengan Allah, semakin kita bersyukur, dan juga kita bisa melestarikannya dan juga memanfaatkannya untuk kebutuhan kita semua. Nah, adik-adik juga Ibu undang, mungkin adik-adik bisa bermain bersama di Kampung Teripang. Nah, ingin mengenal jauh seperti apa sih Teripang ini, seperti apa kegiatan-kegiatan tadi menyelam, kegiatan kita nanti mungkin bisa belajar tentang budidaya teripang, terus juga mungkin ada ingin mengamati tadi seperti apa telur-telur teripang apabila kita lihat di mikroskop. Mungkin nanti adik-adik bisa berkunjung dan bermain bersama-sama di sana. Jadi silakan kalau adik-adik ingin datang untuk belajar, untuk mengenal lebih jauh tentang teripang dan juga tentang alam laut Kepulauan Riau ini. Nah, silakan adik-adik, kita tunggu kedatangannya. Oke, terima kasih Bu Delia. Jazakillahi khairan. Assalamualaikum jaza atas sesi berbaginya pagi ini, Bu. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan depannya bisa kami pun bisa kembali untuk berbagi atau meminta informasi lainnya, berbagi pengalaman juga bersama Ibu, harapannya nantinya. Oke, teman-teman, terakhir sebelum kita akhiri, bilang apa sama Bu Delia? Terima kasih Bu Delia. Terima kasih Bu Delia. Oke. Terima kasih Bu Delia. Oke, alhamdulillah teman-teman, pagi ini kita sudah menuntaskan kegiatan pagi ini. Banyak sekali yang dapat kita pelajari juga di pagi ini terkait dengan teripang, dengan kehidupan di laut. Ternyata pesisir laut kita di Pulau Bintan ini menyimpan salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang hendaknya kita lebih mengenal, teman-teman, bisa dapat memanfaatkan dan juga bisa mengambil kebaikan-kebaikan yang ada dalam apa yang disampaikan tadi. Terakhir, teman-teman, terima kasih kembali Pak yang disampaikan atas kesertaan teman-teman pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Bu Delia. Terima kasih, jazakillah khair. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.